Halo semua, balik lagi sama gua Tamaki di video Summoners Wars, dan di sini gua akan membahas untuk pilihan monster-monster bintang 5 yang terbaik menurut dari gua yang bisa jadi opsi untuk kalian ambil ya di event perayaan spesial 8 tahun Summoners Wars. Jadi eventnya ini kalian bisa pilih satu monster dari 8 monster yang kita keluarkan ya. Kita butuh 40.000 koin buat milih, ntar bakal keluar 8 bintang 5 dan kita bisa pilih satu. Dan buat kalian nih, gue mungkin agak saran juga, kalian jangan terlalu cepet-cepet buat langsung milih dari ke-8 kalian, karena ini durasinya lama banget untuk eventnya. Kalian lihat dari semenjak video ini akan gue upload pun, ini masih tersisa 30 hari lagi ya. Jadi jangan keburu-buru, kita buka aja untuk 8 monsternya, ntar kalau udah kebuka kita pilih satu yang menurut kita paling terbaik. Dan di sini gue akan memberikan saran ke kalian, jadi monster-monster apa aja yang rekomendasi untuk di event kali ini. Dan masing-masing elemen gue akan beri 4 monster aja ya, jadi gua nggak mau banyak-banyak juga. Dan ini selain dari LND ya, karena eventnya nggak bisa keluar LND bintang 5. Dan yang terakhir, untuk monster ini gue cari yang paling general ya, jadi bukan karena gua nggak punya monsternya atau mungkin kata orang bagus ya, tapi karena gua rasa dan gue juga pakai tentunya monsternya di awal-awal permainan sampai sekarang pun masih sering banget gue pakai. Jadi gue akan lebih menyarankan monster-monster yang bersifatnya general. Tapi buat kalian yang mungkin sudah mencapai level late game, kalian lebih fokus mungkin ke arahnya RTA, mungkin video ini bisa agak di skip ya, karena gue akan lebih memberikan informasi buat player-player baru yang baru bermain Summoners Wars, agak nggak bingung ya buat pilih monster bintang 5-nya. Oke, jadi monster pertama, jadi elemen api, gue akan kasih tahu 4 monster. Jadi yang paling pertama yaitu adalah Rika ya. Rika ini adalah salah satu monster yang sangat ngebantu gue banget ketika awal-awal gue bermain Summoners Wars, terutama untuk menyelesaikan di Toa Hard ya. Jadi dia bisa dipakai di Toa normal, di Toa Hard juga bisa bagus banget. Untuk di konten PvP pun juga oke, bisa dipakai di arena, bisa offense dan defense, dan dipakai di Sea Guild War atau di Guild War juga bisa banget kalian pakai untuk di mode menyerang atau di mode bertahan. Rekomendasi banget karena skill 3-nya dia bisa ngasih damage berlanjut ya, dan juga bisa nurunin dari speed musuh ya, attack speed musuh. Dan ini bener-bener fungsinya sangat-sangat bagus banget, terutama buat di Toa Hub. Skill 2 juga sama, bisa ngasih stun dan juga bisa ngasih penurunan attack speed. Dan yang paling keren di Occult Glow lah ya, ada skill satunya ya. Jadi dia ada peluang buat ngasih efek sleep dan kita dapat additional turn. Jadi kalau dapat additional turn, otomatis skill 3 dan skill 2-nya ini jeda skillnya berkurang 1 ya. Jadi akan semakin lebih cepat lagi untuk memakai skill 3 dan skill 2-nya. Oke, berikutnya yaitu adalah Perna. Walaupun Perna ini sering banget dikaitkan dengan konten PvP, tapi sebenarnya Perna ini sangat powerful juga selain di konten PvP. Contohnya kayak di Labirin ya, terutama untuk di Tartarus Boss. Jadi Perna bagus banget karena kalau misalkan dia kena one hit dari Tartarus Boss, dia bisa hidup lagi dari skill pasifnya. Dan selain di konten PvP, dia juga bisa digunakan juga mungkin untuk di Dragon, dan mungkin beberapa tempat mungkin buat GB-GB monster juga bisa banget, karena sekarang dia juga skill pasifnya dari buff, jadi dia bisa nge-heal ke diri dia sendiri, jadi dia punya sustain juga walaupun tanpa ditemani dengan healer ya. Untuk monster ketiga elemen api yang rekomendasi dari gua yaitu adalah Zyros ya. Jadi mungkin Zyros sekarang udah underrated ya, banyakan orang mungkin yang player lama itu bilang Zyros udah mulai underrated, tapi menurut gua Zyros ini masih powerful banget buat kalian yang baru bermain Summoners Wars ya. Terutama dari leader skillnya, dia bisa naikin 33% attack power. Ini dia general sifatnya, dia bisa dipakai di konten apapun, di PvP, di konten Kairos Dungeon, ataupun dimanapun. Dan dia juga nggak ngeliat elemen apapun ya. Jadi ini bagus banget untuk kapten, untuk skill leadernya. Lalu untuk skill 3-nya juga bagus banget ya, dia bisa nge-reset jeda skill musuh. Jadi kalau misalkan awal-awal kan jarang ya pakai immunity ya, atau pakai will rune ya. Jadi ini bagus banget. Lalu skill 2-nya juga bisa ngasih damage efek berlanjut, dan skill 1-nya juga damage-nya akan semakin meningkat dari banyaknya efek buruk yang ada di musuh. Ya, jadi kalau gue bilang masih bagus banget Zyros untuk jadi pilihan kalian di event spesial 8 tahun Summoners Wars. Dan yang paling terakhir menurut gue adalah Laika ya. Jadi Laika mungkin sama kayak Zyros atau Perna ya, lebih ke arah PvP, tapi sebenarnya Laika ini juga sangat bagus banget buat kalian pakai di beberapa konten, karena dia nggak bisa langsung mati, dia butuh beberapa kali multiple hit buat ngebunuh Laika ini ya. Dan Laika ini salah satu monster yang sangat-sangat bagus banget, dan itulah rekomendasi monster api bintang 5 terakhir yang menurut gue paling oke banget sih. Jadi pilihannya kalian bisa pilih Rika, bisa kalian pilih Perna, kalian pilih Zyros, dan juga terakhir ada Laika ya. Jadi itu adalah 4 monster opsi yang menurut gue paling general, paling umum ya, di luar dari kata orang bagus ini, kata orang mendang mending ya, dari tim mendang mending ini. 4 monster ini kalau gue bilang adalah rekomendasi banget, terutama untuk kalian yang baru bermain game Summoners Wars. Berikutnya gue akan pindah ke elemen air. Jadi yang paling pertama, yang paling recommended adalah Husa ya.
Nah, ini Musa sangat rekomen banget. Mungkin banyak juga orang yang bilang Musa bagus banget, Musa bagus banget. Ya, jelas Musa ini bagus banget dan gue sangat setuju dengan komen seperti itu. Jauh sebelum Musa di buff pun gue sudah pakai Musa ini, gue udah build, bahkan gue dapet dupe ya. Gue dapet dupe Musa dan dua-duanya itu gue build ke bintang 6 dan gue full skillin. Kenapa gue sampai segitunya ya buat naikin Musa ya? Karena Musa ini terutama untuk di konten di Guild War ya, atau di Siege Guild War ya, dia powerful banget. Dia bisa ngasih shield, bisa ngasih immunity 3 turn ya. Dan juga base speednya ini 118 ya, jadi enak banget bener-bener buat dipakai. Dan terakhir kan dapat buff ya dari skill 2-nya, bisa ngasih damage dari max HP-nya. Sebenarnya ini nggak terlalu mandatory kalau misalkan dipakai di Siege Guild War, tapi kalau dipakai buat di RTA baru beda cerita. Dan dia ini kalau gue bilang dia bisa dipakai di semua tempat ya. Terakhir sih paling sering banget gue pakai terutama buat di RTA dan Guild War. Kayak kalau Guild War dan Siege Guild War, Musa ini nggak pernah absen sih gue pakai. Lalu terakhir gue pakai buat di labirin, buat ngelawan bos yang elemen air, siapa ya, lupa gue namanya ya. Nah, itu kepake juga untuk Musa. Berikutnya yang rekomendasi yaitu adalah Bastet. Nah, ini Bastet sebenarnya mirip-mirip ya, nambah tech bar kayak Megan, tapi beda banget sebenarnya kayak Megan. Kenapa? Karena ini shieldnya dari Bastet ini jauh lebih keras ketimbang dari buff defense yang ada di Megan ya. Karena buff defense dari Megan kan dia tergantung dari damage monsternya kita ya. Jadi kalau misalkan kita bawa Lusen contohnya ya, Lusen kan defense-nya kecil ya, jadi dikasih buff defense pun ya tetap aja defense-nya nampaknya kecil. Berbeda sama shield dari Bastet, dia ngasihnya shield dan itu tergantung dari levelnya dia ya, kalau nggak salah ya, tergantung level dia. Dan dia ini shieldnya keras banget, jadi minimal monster-monster tipe penyerang kita tuh nggak bisa langsung dibunuh sama musuh karena bakal ketahan sama shieldnya Bastet terlebih dahulu. Jadi berbeda sama Megan yang cuma ngasih buff efek baik defense, yang itu tergantung dari defense-nya si monster itu ya. Jadi kalau misalkan Lusen mati sih. Dan dia juga bisa ngasih defense break. Nah, ini skill 2 juga bagus banget. Skill satunya juga bisa ngasih attack break ya. Dan dia efek buruk semua dan ini bagus banget buat kalian pilih di awal-awal permainan. Ditemanin kalau bisa sih Sapa Lusen sih. Itu udah teman terbaiknya ya. Atau enggak Audit. Oke, berikutnya untuk monster bintang 5 air yang menurut gua sangat rekomendasi yaitu adalah Nana. Ini Nana juga salah satu monster yang bagus banget, terutama untuk skill pasifnya, walaupun ini emang arah tujuannya lebih ke arah untuk ke PvP, tapi kalau gue bilang selain di PvP dia juga bisa digunakan untuk di konten-konten lain karena skill 2-nya ini dia bisa ngasih efek buruk pengurangan defense, dan skill satunya juga ada pelemahan attack ya sebanyak 2 turn. Jadi dia bagus banget buat kalian pakai, walaupun emang dia lebih sering banget kepake buat di konten PvP kayak di RTA ataupun di arena atau di Guild War offensive ya, atau ketika kita menyerang di mode Siege Guild War atau di Guild War. Oke, berikutnya rekomendasi berikutnya yaitu adalah Annabelle. Nah, ini Annabelle juga salah satu monster yang bagus banget. Setelah dari Rika di elemen api ya, di elemen air juga gue pilih Annabelle di peringkat keempatnya. Kenapa? Karena ini skill 3-nya dia bisa ngasih pelemahan defense 3 turn ya, itu lama banget menurut gue, dan area tentunya. Dia juga bisa menurunin attack speed musuh selama 2 turn. Dan dia juga ada efek heal, dan paling pentingnya seperti gue bilang, output gue adalah skill satunya ya. Jadi otomatis dia bisa ngasih sleep dan dapat additional turn, dan itu bisa langsung ngurangin cooldown di skill 2 dan skill 3-nya. Dia bisa nge-heal berkali-kali, bisa ngasih defense break, dan itu bagus banget menurut gue untuk yang namanya Annabelle. Jadi itulah untuk monster-monster air yang gue rekomendasikan ya. Jadi ini lebih ke arah general, dan menurut gue ini pasti kalau kalian pilih, gue yakin kalian gak akan nyesel sih. Ini pasti pakai untuk di semua tempat. Tapi balik lagi, ini untuk player-player baru ya. Tapi kalau misalkan kalian sudah tingkatannya sudah atas ya, sudah emang fokusnya di RTA atau kalian mau naikin Guild War, itu mungkin beda cerita lagi ya. Oke, berikutnya yaitu adalah elemen angin. Elemen angin nih gue nobatkan untuk bintang 5 pertama terbaiknya, yaitu adalah Ganymede ya. Nah, Ganymede ini bagus banget, walaupun setelah sekarang kalau di RTA udah jarang mulai dipakai ya Ganymede ya. Masih sering sih, tapi nggak sesering dulu ya ketika masih ada meta Ganymede-hator. Tapi Ganymede ini salah satu monster yang penting banget, bisa dipakai buat di Toa Hell, di Toa Hard, di Toa normal, di offense PvP kayak di arena offense, dipakai di RTA juga bisa dipakai. Dan dia bagus banget karena skill 3-nya dia bisa ngereset, dan ini ada kata-kata unresist ya, jadi nggak bisa diresist kecuali ada will-nya ya. Lalu dia juga bisa ngereset skill dari temen biar bisa langsung dipakai lagi. Dan Ganymede salah satu salah satu monster bintang 5 yang cukup bagus untuk kalian pilih. Berikutnya kalau gue bilang yaitu adalah Seara ya. Seara juga bagus banget buat kalian, selain leadernya speed, ini general ya, bisa dipakai dimanapun tanpa melihat elemen apapun. Dia juga bisa masang bom, yang dimana bomnya ini ignore defense,
dan juga skill 3-nya bisa langsung ledakin. Dan yang paling penting juga Seara ini gampang harusnya buat di rune-nya ya. Dia bisa pakai speed attack, dia bisa pakai speed critical rate attack, jadi banyak banget opsinya buat pilih. Dan dia juga bisa dipakai di berbagai konten, bisa dipakai di LTA, di PvP, di Offense Guild War. Mungkin kalau kalian mau pakai di Golem juga bisa, di Giant, yang bawa yang namanya Seara ini. Jadi Seara juga salah satu monster bintang 5 yang rekomendasi untuk elemen angin. Berikutnya ada Feng Yan. Ya ini gue nggak punya ya, di sini gue nggak punya Feng Yan, tapi gue yakin banget buat kalian nih ya yang dapetin Feng Yan, pasti kalian akan sering banget pakai Feng Yan, terutama untuk di PvP di Guild Wars dan juga di RTA mungkin ya. Mungkin bisa di Guild Wars sih, karena di leadernya bukan main ya, 44% defense di Guild Wars, dan ini keras banget. Bener-bener Feng Yan ini keras banget. Kalau di awal-awal permainan Feng Yan ini sangat mungkin banget untuk solo 1 lawan 3 bahkan ya, karena ini mantep banget sih. Skill satunya bisa konsisten buat masukin defense break, skill 2-nya bisa nge-heal dan bisa gak ada efek counter, dan skill pasifnya ini bisa nambahin serangan ya. Attack bar maksud gua setiap kali diserang, dan damage-nya tergantung dari defense, dan ini keren banget dan gampang banget buat ngerunnya. Oke, yang paling terakhir menurut gua adalah Tiana sih. Jadi Tiana ini juga monster, jadi antara rekomendasi yang tadi gua kasih kayaknya cuma 2 ini doang yang gua nggak punya ya, Tiana sama Feng Yan. Tiana juga bagus banget, dia bisa unresist, apalagi kalau kalian punya Zyros, itu kalian bisa lebih enak banget buat di arena, di Guild War ya, ketika kalian menyerang ya, itu akan combo yang enak banget. Jadi Tiana, Zyros sama Galeon itu combo yang sampai sekarang menurut gue itu masih sering banget sih dipakai, dan itu bener-bener mempermudah ya untuk kalian mendapatkan poin terutama untuk di Guild War dan juga di arena. Oke, jadi itulah monster-monster yang menurut gue bagus banget buat kalian pilih. Dan lagi-lagi gue ingatkan, ini adalah monster-monster yang lebih ke arah general. Jadi buat kalian player-player baru yang baru main aja Summoners Wars, jadi kalian bisa pilih buat naikin progress ID kalian. Tapi kalau misalkan kalian yang sudah mencapai tahap akhir ya, kayaknya kalian bisa ada opsi lain selain itu. Karena yang tadi gue pilih itu ke 12 monster untuk masing-masing elemen itu lebih sifatnya ke arah general. Dan semoga dengan video ini kalian lebih bisa mudah lagi untuk memilih monster bintang 5 yang sekiranya bisa ningkatin progress ID kalian. Oke, jadi thank you udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video Summoners Wars. Bye-bye.